Ini yang kalian lihat di PowerPoint itu adalah data. Coba kalau kita lihat di sini ada Muhammad Rizal Ardiansah Sucipno, 123240149 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita posisinya nggak tahu nih, si Muhammad Rizal ini sebenarnya dia itu nama apa. Mungkin itu nama, mungkin itu apa, kan kita nggak tahu. Itu bisa nama benda, nama barang, atau apa kan kita nggak tahu. Nah, maka dari itu eh, si data ini harus kita beri konteks supaya kita bisa narik informasi di dalamnya. Nah, caranya ngasih konteks gimana? Next lagi, Bang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data. Nah, kan sudah ada konteksnya nih sekarang nih. Konteksnya adalah ini adalah kartu tanda mahasiswa. Nah, jadi kita tahu si Muhammad Rizal Ardiansyah ini itu ternyata adalah eh, mahasiswa informatika di UPN gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu gimana caranya menyimpan data dan kita tahu cara ngasih konteks ke data. Kita tahu si Muhammad Rizal itu siapa ya kan. Tapi sekarang kita bayangin, kalau misalnya satu angkatan ada lebih dari 200 orang ya kan, gimana caranya kita bisa menyimpan data sebanyak itu tapi kita masih tahu konteksnya. Jadi misal si 123240 kita masih tahu kalau itu adalah NIM gitu. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya kita simpan dengan bentuk PNG kan. Kita nggak mungkin nyimpan PNG sebanyak 200 sekian orang, itu pun baru satu angkatan. Coba kalau misalnya kita mau nyimpan data satu univ gitu. Gimana caranya kita nyimpan data satu univ eh, dengan rapi, tersusun dan gampang kita aksesnya. Nah, caranya adalah dengan basis data atau database. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi singkatnya, apa itu basis data? Basis data itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan atau berelasi yang disimpan secara bersama-sama pada media komputer dan diorganisasikan sedemikian rupa supaya mudah diambil atau diolah. Nah, jadi di sini berelasi di sini, contoh berelasi di sini adalah semisal, tadi kan kita tahu nih, si Rizal itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu bisa berelasi dengan data yang lain. Misal kita punya data dosen gitu. Misalnya si dosen, misal Pak Andi Nurkolis gitu. Nah, Pak Andi Nurkolis ini dia mengajar di kelas apa saja gitu. Misal kelas IFA, IFB, IFC, IFD gitu. Nah, di IFA ini mahasiswanya siapa siapa aja gitu. Misal ada Mas Rizal, ada si Mas Dimas, ada Mas Nabil. Nah, itu namanya relasi antar data seperti itu. Jadi si basis data ini dia bisa mengkelompokkan data, menyimpan data, dan membuat data itu saling berelasi. Seperti itu. Lanjut lagi, Bang. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih si basis data dan data. Jadi kita anggap data itu barangnya dan si basis data itu gudangnya. Nah, tapi nyatanya si basis data itu bentuknya beda-beda. Bentuknya ada banyak, tergantung tujuannya. Nah, data ini kan yang tadi itu kan disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang memiliki struktur yang jelas. Jadi punya baris dan kolom. Jadi kalau kalian udah pernah membuat RAT, nah itu database itu kayak gitu bentuknya. Jadi saling terhubung, saling berelasi, terus cara menyimpannya juga rapi. Terus bisa diambil melalui kata kunci tertentu gitu. Misalnya NIM gitu. Kalau kalau kalian tahu ada yang namanya key itu NIM itu biasanya diambil key. Key-nya itu biasanya NIM gitu. Nah, terus tadi kan aku bilang ada banyak cara menyimpannya. Nah, makanya di sini aku akan menjelaskan klasifikasi basis data berdasarkan arsitektur dan fungsinya. Nah, yang pertama, ada tiga nih. Sebenarnya ada banyak, cuman yang aku jelasin ada tiga aja, yaitu RDBMS, distributed, sama data warehouse. Lanjut, Bang. Nah, ini adalah RDBMS. Nah, RDBMS itu jadi yang kalian pelajari di mata kuliah biasanya, terus di praktikum itu bentuknya RDBMS. RDBMS itu kepanjangannya adalah Rational Database Management System. Nah, jadi yang tadi ku bilang yang data mahasiswa, terus data dosen itu kita simpannya di dalam RDBMS. Nah, si RDBMS ini disimpan dalam bentuk tabel-tabel. Dia memiliki struktur yang jelas, baris dan kolomnya saling terhubung dan berelasi. Begitu. Nah, tapi
Dia emang ringkes, jadi bisa menjaga datanya agar tetap rapi, konsisten, terus saling terhubung juga. Jadi enaklah diambil ya. Jadi kalau misalnya besok kalian belajar, web itu kan butuh database. Nah, RDBMS ini enak banget karena kita bisa ngambilnya simpel. Ngambilnya tinggal tinggal kita tarik gitu, tinggal tinggal kita ambil misalnya aku mau ngambil data dosen tuh, tinggal kita ambil data dosennya satu tabel gitu. Atau mungkin kita cuman mau ngambil nama dosen sama kelas yang diajar. Nah, itu kita bisa gabungin dua tabel itu terus kita tampilin bareng-bareng. Itu bisa. Nah, tapi si RDBMS ini juga punya kelemahannya sendiri. Nah, kalian ini udah berapa bulan, Bro? Kuliah? 25. Nah, kalian kan udah sekitar 5 bulanan kuliah di UPN. Nah, kan kalian pasti tahu lah di Spada ini kan kalau misalnya Spadaun ini kan sering ngedown ya kan. Nah, itu salah satu kekurangan dari RDBMS. Walaupun mungkin Spada ini sekarang udah pakai cloud ya, dia strukturnya di cloud, kan kurang tahu, tapi salah satu kekurangan RDBMS itu kayak gitu. Jadi dia kalau nyimpen data dengan RDBMS itu kan strukturnya terpusat. Jadi si ruang servernya itu cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya di ruang server itu mati lampu, apa kebakaran, tanah longsor, banjir sedadak, itu nanti orang-orang tuh nggak bisa ngeakses. Jadi kalian nggak bisa absen gitu loh. Jadi kekurangannya itu. Kalau misalnya apa namanya, si ruang server ini bermasalah ya, user nggak bisa akses gitu. Nah, kekurangan kedua adalah jarak. Jadi misal nih, si UPN ini sistemnya misal terbuka gitu. UPN ini misalnya jadi kampus terbuka. Jadi kalian bisa kuliah dari rumah. Nah, misal ada yang rumahnya jauh, misal di mana ya? Di mana? Di Cawang, misal di Cawang gitu. Kalian dari Cawang gitu. Nah, mau ngerjain tugas, eee ngirim ngirim datanya akan lama, karena datanya tuh harus bolak-balik dari asal kalian ke Jogja, dari Jogja balik lagi ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya mau absen nggak bisa secepat itu, problemnya ada di latensinya, seperti itu. Nah, gimana caranya kita, menyelesaikan permasalahan ini gitu, makanya ada sistem basis data yang disebut sistem basis data terdistribusi. Nah, lanjut Bang, ini dia. Nah, sistem basis data terdistribusi atau distributed database itu tuh kumpulan data yang disimpan secara fisik di lokasi yang berbeda-beda. Jadi bisa beda gedung, beda kota, beda beda negara, beda benua itu bisa, tapi semuanya saling terhubung lewat jaringan internet. Jadi bagi user itu kelihatan seperti satu kesatuan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bank. Jadi kalau kalian tahu misal BCA gitu ya, BCA itu kan dia punya kantor banknya masing-masing gitu. Di Jogja ada, di Jakarta ada, di Semarang ada. Nah, jadi user yang di area itu pasti datanya masuk ke database itu gitu. Tapi user nggak tahu kalau ternyata database ada banyak. User taunya cuma satu. Contoh nih, misalkan karena aku orang Jogja, aku habis narik duit di Jogja gitu. Berarti kan data aku masuk ke database Jogja, ya kan? Nah, terus aku pindah nih ke Jakarta. Kan nggak mungkin dong aku mau narik, oh maaf database apa, data Anda tidak ada di database ini. Kan nggak mungkin gitu. Jadi datanya tuh di mata user satu kesatuan, tapi sebenarnya strukturnya ada banyak. Jadi si hardware-nya itu nggak cuma satu gitu, ada banyak. Nah, si distributed database ini bagus buat operasional cabang gitu. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau misal nih aku ternyata adalah seorang CEO kaya raya gitu ya, CEO dari misal apa ya, Quanfeng Corporation gitu. Aku pengen tahu data penjualan dari 10 tahun terakhir gitu. Misal data data penjualan dari 10 tahun terakhir. Nah, karena databaseku banyak, jadi ada di setiap kota ada databaseku gitu ya. Nah, kekurangannya adalah mosok aku mau nanya, graf penjualannya, dari 10 tahun terakhir aku harus nanya ke cabang satu-satu gitu, kan nggak mungkin dong aku harus ke Jogja dulu, "Bro, ini, di Jogja gimana ininya, penjualannya?" Gitu kan nggak mungkin. Nah, makanya kadang si distributed database ini tuh punya, satu struktur lagi, yaitu yang namanya adalah, data warehouse. Lanjut Bang, udah belum? Nah, kalau kelihatan di sini jadi, data warehouse itu tuh sebenarnya tempat nyimpen data besar. Jadi dia hitungannya struktur database yang gede gitu. Isinya biasanya digunakan untuk rekap atau penelitian. Jadi yang bisa ngakses cuman, orang tertentu, orang yang punya
ini, punya kepentingan gitu. Jadi misal kayak aku tadi, aku misalnya CEO kaya raya gitu ya, aku pengen ngelihat data 10 tahun terakhir, nah yang bisa akses cuman aku sama eksekutifnya aja gitu. Jadi si user ini nggak bisa ngelihat gitu. Jadi, eee, tadi biasanya tuh kalau perusahaan besar itu dari distributed database itu data yang akan berhubungan langsung dengan si user, jadi supaya aksesnya cepat. Nah, habis itu setelah misalnya tutup buku gitu ya, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, nah data itu dipindah ke data warehouse ini, supaya bisa direkap sama sama eksekutifnya, sama orang-orang tingginya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, intinya kalau misalnya kita mau, nyimpen data-data kecil-kecilan kayak misalnya buat proyek atau misalnya buat, eee, kasir buat UMKM gitu, maksudnya ya data-data kecil lah, itu pakai RDBMS aja, karena dia gampang ngelihat ya, jadi orang awam pun ngelihat paham gitu loh. Jadi kayak bentuknya kan cuma tabel gitu, kita ngelihat bisa enak lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nyimpan data yang perpindahannya cepat dari satu tempat ke tempat lain, satu kota ke kota lain, atau dari negara satu ke negara yang lain, nah itu kita pakai distributed. Nah, tapi kalau misalnya aku adalah CEO kaya raya dan aku mau audit perkembangan Kian Feng Corp 10 tahun terakhir, nah aku pakainya data warehouse, seperti itu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, eee, si database itu strukturnya ada banyak, sebenarnya nggak cuma 3 ini, sebenarnya ada banyak, cuman yang kujelasin cuma 3 ini gitu. Nah, setelah kita tahu gimana cara nyimpennya, terus apa perbedaan dari setiap, eee, database, terus apa keuntungan dan kekurangan dari setiap database. Nah, kita juga harus tahu cara nyimpennya, cara nyimpen, cara jaganya gitu, karena data itu berharga. Jadi, ya walaupun kita ini tinggal di negara open source ya, tapi kita harus jaga data dengan baik gitu, jangan kayak Kominfo lah pokoknya. Nah, terus, lanjut Bang. Nah, terus, eee ini 3 ya? 3 aja ya? Jangan 4 ya? Nah, aku akan memberikan 3 teknik pengamanan paling populer yang biasanya digunakan untuk mengamankan si database, gitu. Nah, lanjut lagi, Bang. Oh, nggak usah, jangan nanti. Ya, yang pertama ada authorization, yang kedua ada data encryption, yang ketiga ada data hiding. Lanjut, Bang. Nah, ini ada contoh query-nya kayaknya nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan, oke. Nah, yang paling kiri itu adalah apa tadi ya, namanya apa, encryption, ya nggak sih? Iya, encryption. Yang kiri itu yang kiri itu encryption. Nah, eee, intinya apa sih gitu? Intinya apa sih? Ya gimana ya, jadi gue ngerti gimana ya? Yang kiri itu authorization, maaf ya, yang itu authorization. Nah, jadi intinya adalah kita misalnya kita cuma kita kasih tiket lah, tiket masuk buat yang ini, bukan yang adalah encryption. Encryption itu apa sih? Kalau di sini kelihatan kan ini Pak Aurelius, Pak Aryan, terus MD5. Nah, si MD5 ini adalah biasanya itu tuh dipakai untuk menyimpan data akun. Jadi, kalau misalnya kita nyimpen data akun itu kan biasanya yang paling yang disimpan kan username, password, email, datanya kebobol kayak Kominfo kemarin, nah itu kan nggak kelihatan, eee siapa sih ini, si Dewa ini akunnya apa sih, password-nya apa sih, nggak kelihatan, harusnya gitu. Caranya adalah dengan encryption ini. Nah, caranya gimana, setelah aku input misalnya username Dewa, password-nya, admin123 gitu. Nah, sebelum kita masukin ke database, kita, rubah dengan, eee, pola matematik yaitu D5 ini. Jadi kita bikin si password ini jadi, kalimat asal, jadi diberis, jadi ini teks, jadi apa ya, eee, di nggak bisa kebaca lah, hitungan asal gitu. Yang disimpan hash, bener, yang disimpan ke dalam satu, jadi, nama username, pesan asalnya. Jadi kalau misalnya data bisa kebobol,
nggak kelihatan ini apa nih, tulisan apa nih gitu. Nah, cara makainya gimana? Setelah saat kita mau ngambil datanya, sebelum ditampilkan ke layar kita rubah lagi ke data asalnya gitu. Jadi hitungannya kayak pakai sandi Morse lah gitu. Jadi sebelum aku ngirim ke si database, sebelum aku nyimpen dataku ke database, itu aku sandi dulu hitungannya gitu. Jadi kamu nggak bisa baca kalau nggak aku kasih tahu ininya kuncinya kayak gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah view. Nah, view ini tuh intinya adalah nge sebenarnya ini pencegahan ya, sebenarnya bukan bukan ke cara supaya nggak kebobol, ini kayak sebenarnya pencegahan. Jadi intinya di view ini adalah kita isi data, tapi bukan data yang spesifik. Jadi kita bikin data baru. Jadi kalau misalnya kalian itu ada create tuh, create view. Nah, itu kita bikin tabel baru yang kita isi dengan data yang tidak ini, tidak apa, tidak tidak gitu. Maksudnya data yang nggak, maksudnya kalau misalnya aku tahu pun nggak masalah, kayak misalnya aku tahu kamu namamu siapa, habis itu lahir di mana gitu kan sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Jadi kita isi itu. Nah, kenapa kita isi itu? Jadi semisal nih, ada hacker yang ngebobol gitu ya, ada hacker yang ngebobol, kita ngelihat nih, oh dapat nih data ini gitu. Dia akan apa ya, hitungannya, "Ih, gue udah dapat nih," gitu. Jadi memuaskan ego si hacker-nya gitu. "Eh, gue udah dapat nih, nggak usah ngebobol yang lain," gitu. Jadi sebenarnya gitu doang. Jadi supaya yang kelihatan tuh yang ini aja, yang nggak penting lah. Sebenarnya apa sih namanya ya? Eee, yang nggak sensitif gitu, data yang nggak sensitif. Nah, seperti itu. Nah, eee, itu penjelasan dari saya. Jadi, rangkumannya adalah aku tadi sudah menjelaskan apa itu data, apa itu informasi, gimana cara nyimpan ke database-nya, habis itu, apa sih, perbedaan antara setiap database, apa sih, kekurangan dari cara nyimpen database-nya, terus gimana cara, supaya database ini nggak kebobolan, supaya ini secure gitu. Nah, tapi kalian juga harus ingat, sebelum kita nyimpen data ke database, kita harus bisa, nyimpen si data ini dengan efisien gitu. Datanya itu harus bisa disimpan dengan, baik, rapi gitu, supaya aksesnya gampang. Nah, makanya kita harus bisa menormalisasikan datanya. Nah, gimana caranya? Sikat Jul. Jul, sikat Jul. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu normalisasi. Nah, apa sih normalisasi itu? Nah, normalisasi untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan menjaga integritas data. Simpelnya kita nerapin sebuah database gitulah. Nah, apa sih kalau kita di sebuah database itu apa sih problemnya? Nah, di situ ada 3 problem yang sering terjadi gitu, kayak ada insertion anomaly kalau ada permasalahan saat input atau deletion, kayak kita niatnya ngehapus satu nih, ternyata kehapus semua, kan capek ya nginput-nginput ulang dari awal. Nah, terus ada update anomali juga. Sebenarnya kalau di update nih sama sih kayak di bagian deletion, kayak takutnya tuh ada sedikit typo yang ngubah semuanya. Ini kepake banget guys buat di create update delete di website nantinya. Nah, analoginya gini nih, kalau kayak kalian mau nyari kaos kaki nih, tapi di lemari yang berantakan kayak gini nih, pasti susah kan ya. Nah, better kita normalisasi, kita rapihkan, biar kayak kita gampang nyarinya gitu. Nah, ini ada kayak poin-poin pentingnya lah, apa yang harus kalian pahami dulu gitu di sebelum normalisasi. Kalian tuh pertama harus yang jelas dong, tahu primary key. Selanjutnya ada ini hubungan antar kolom. Nah, yang terakhir nih mungkin agak asing sih, atomic value. Jadi atomic value nih kayak sebuah data yang udah nggak bisa dipecah lagi gitu. Misal nih, ada data nama lengkap. Nah, si data nama lengkap itu bisa dipecah lagi. Jadi nama depan dan nama belakang. Nah, si nama depan dan nama belakang ini adalah atomic value. Dia udah nggak bisa dipecah kemana-mana lagi. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke bintang utama dari normalisasi itu, first
normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, di 1NF ini kayak kita tuh cuman apa ya, simpelnya tuh kita misahin ini loh, data-data yang beresiko terjadinya pengulangan. Nah, di second NF nih kita syaratnya tuh harus menuhi dulu yang di first NF. Kalau di first NF-nya belum beres, kita nggak bisa ngelakuin di second NF-nya. Nah, di third NF ini itu kita harus ngelakuin 2 step dulu ke belakangnya, baru kita bisa di third NF. Nah, third NF nih nggak boleh ada sebuah apa ya, kayak sebuah value yang bergantung pada value lainnya, tapi dia tuh bukan primary. Nah, oke dah. Mungkin pusing ya kalau di sini. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini aku jelasin step by step buat normalisasinya. Soalnya di ulangan angkatan 24 kemarin ada normalisasi dan poinnya 70, lumayan gede sih. Nih, pertama tuh di first NF kita tuh lihat data yang kemungkinan berulang tuh ada di mana. Nah, yang di sini yang bikin gak masuk akal adalah mungkin taruhlah nama pelanggan sini Mas Dewa. Dia tuh beli 10 barang. Berarti kita membuat 10 tabel ini untuk 10 barang dari Mas Dewa. Nah, oke, sekarang kita pisahkan nama pelanggan, barang, terus sama factory kita masukin ke sini transaksi. Nah, pasti transaksi itu juga punya detail transaksi. Jadi di sini kita buat detail transaksinya. Nah, selanjutnya ke second NF. Wait. Nah, di second NF nih kan setelah kita menentukan nantinya dia kepecah jadi apa tuh namanya? Tabel. Buka entitas. Setelah kita memecah entitas-entitasnya, pasti entitas-entitas itu punya ini value di dalamnya. Nah, di second NF ini sebenarnya kita tuh cuman memindahkan value dari entitas tersebut. Nih, misal di pelanggan, kita tarik apa aja yang berhubungan dengan pelanggan seperti nama pelanggan, kode pelanggan, dan begitu seterusnya. Nah, di third NF itu tuh ini di bagian relasinya. Pastikan relasinya kalau dia tuh nggak ada yang bergantung ke tempat lain gitu. Misal nih, si apa ini? Nofaktur itu berelasinya dengan kode pelanggan, tapi Nofaktur tidak berelasi dengan nama pelanggan. Jadi di sini kayak memecah constraint-nya gitu loh, ada primary key dan foreign key-nya. Nah, itu sih step by step-nya untuk normalisasi database. Nah, mungkin untuk praktikal di bagian query-query-nya bakal dilanjut oleh Mas Dimas kali ya. Nah, Tes tes. Oke. Halo teman-teman. Sebelumnya aku kembali lagi. Aku Dimas dan di sini kita akan coba buat nge-query atau apa ya? Eksekusi apa yang Rizal tadi sudah perbuat. Oke. Zal ada PPT nggak? ada. Gimana cara? Oh, cuma bisa satu orang yang share screen. Coba kita Bentar. buka ini tuh PPT-nya.
Di mati dulu ya, Gimana? Oh, bentar. di WhatsApp. Oh ya. Gua nggak nyiapin. Belum niat, Mas. Bawah. Iya benar atas. By dari tadi kita on mic. Oh ya, kita share screen ulang. Coba. Udah ada PPT ini harusnya. Nah, Nah, Belum oke muncul, tadi Mas. sampai udah punya lu doang itu. Tadi sampai Before after. ini dia before afternya. Jadi di sini kita akan ini sih. kita akan coba eksekusi yang di bagian ini nih, before yang afternya, yang 3NF. Tuh, kita mempunyai tabel dari pelanggan, transaksi, total transaksi, dan juga barang. Dengan isi kolomnya inilah, bisa lah dibaca. Kita langsung aja ya, kita nyoba doing di SMPP. Tadi aku udah di sini, dan yang pertama kita bikin database dulu. Kalau untuk bikin database, kita ada di nih. Jadi untuk database itu, yang pertama create database itu kita bisa create terus kasih database, habis itu nama databasenya ini bebas. Kalau ada spasi dikasih underscore, besar kecilnya disarankan untuk huruf kecil semua sih, karena setauku kalau kita masuk ke database itu biasanya tuh semuanya auto konversi ke huruf kecil, ke lowercase gitu. Terus ketika kita ingin membuat suatu tabel, kayak misal tadi kita mau bikin tabel pelanggan, berarti di sini kita create, habis itu tabel, terus pelanggan dalam kurung. Nah di sini isi dari kolom-kolomnya apa aja, kayak misal ID, terus apa aja, nama, nomor, dan sebagainya, itu ada di bagian sini nih gitu. Nama kolom ini bebas. Habis itu tipe data ini ada berbagai macam, kayak di algoritma. Di sini tuh juga ada integer, ada varchar, terus ada juga kalau di sini teman-teman mau pakai string, ada teks. Kalau teks ini nggak perlu besarannya berapa. Terus ada juga float, ada juga datetime. Dan karena di sini harusnya tuh nggak perlu ya, nggak perlu. Di sini paling kita akan pakai buat kode program ini integer, varchar, ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan nih, bedanya teks sama varchar itu apa sih? Kalau teks itu dia tidak memiliki batas. Biasanya dipakai buat database isinya tuh komentar. Jadi panjang banget, nggak pakai batas. Cuman kalau varchar dia punya batasnya. Kita bisa setting batasnya. Biasanya secara aturan global, batas dari tipe data varchar itu tuh ada di 255. Secara umum itu tuh kayak satu paragraf penuh gitu. Sebenarnya nggak juga sih, cuman secara global biasanya kita menggunakan 255. Terus di setting nih ada null atau not null. Kalau not null itu tuh dia nggak boleh kosong. Jadi datanya harus isi gitu. Kalau null dia tuh boleh kosong gitu. Terus key-nya di sini kan teman-teman udah tahu dong, pasti ada namanya primary key, ada yang namanya secondary key. Secondary, foreign key. Nah, iya foreign key. Ada dua itu gitu. Teman-teman kalau mau nambahin data itu unik, atau maksudnya tuh biar datanya tuh nggak sama data lain, kayak misal nih ID ID itu bisa ditambahin unik di bagian sini setelah null atau not null, unik gitu. Habis itu key. Cuman dengan key primary key itu tuh udah auto unique database. Jadi dia nggak akan pernah bisa sama dengan data lain lah. Atau mungkin nama gitu bebas. Gitu. Itu untuk create table. Jadi di sini kita langsung saja eksekusi. Oke. Aku masuk ke terminal karena aku nggak nemuin buat
apa ya, tempat buat bikin ini biar ada warna-warnanya. Sebenarnya kita bisa bikin di VS Code, cuman nanti nggak keluar datanya. Jadi kita bikin di sini. Tadi yang pertama kita bikin database. Nah, karena tadi tuh Mas Rizal, tadi database-nya tentang apa ya Mas Rizal? Itu tentang transaksi. Transaksi. Kita kasih nama transaksi. Titik koma jangan lupa. Iya, sudah bisa tuh. Terus gimana sih? Gimana caranya buat kita tuh ngelihat semua database yang ada di localhost kita? By the way, buat teman-teman yang belum tahu, localhost itu cuma muter di laptop atau PC teman-teman aja, nggak bisa dikeluarin gitu. Caranya sama show database, cuman di sini dikasih S. Databases. Tuh, keluar semua tuh. Di sini kita bakal pakai yang nih, transaksi nih. Transaksi. Jadi kita ambil aja database-nya. Use. WhatsApp gue matiin gak sih? Udah biarin aja, nggak akan gue buka. Nah, di sini kita udah masuk ke database-nya. Nanti di ujian teman-teman tuh pasti ada disuruh bikin query. Nah, di situ jangan lupa ya buat bikin database juga, meskipun di situ nggak berbasis sistem dan teman-teman tuh nulis di kertas, cuman disarankan untuk create database dulu, habis itu di use, dipakai gitu. Terus di sini kita bikin tabel buat pelanggan, kayak yang tadi kita bikin tabel buat pelanggan. Seperti yang di PPT, di sini kan bikin tabel kan create table, habis itu nama tabelnya, terus isi dari kolom-kolomnya ya. Jadi kita ikutin aja di PPT. Create table. Nama tabelnya, kita mau bikin tabel pelanggan nih. Pelanggan gini. Terus setelah kita bikin tabel pelanggan, kita tentuin buat kolom-kolom apa aja yang ada di tabel itu. Kita bikin create tabel pelanggan, terus dalam kurung nanti aja tutup create tabel pelanggan. Nah, ketika kita enter dulu bakal muncul anak panah gini kan. Kita bisa isiin satu persatu. Yang pertama yaitu kode pelanggan. Kita bikin kode underscore pelanggan. Jadi di sini itu dia spasi itu dianggap sebagai inputan yang berbeda. Makanya kita menggunakan underscore. Dengan dia tuh string, berarti kita varchar. Kayak seperti yang aku bilang tadi, varchar itu membutuhkan besaran dari tipe datanya itu berapa. Kita set. Bentar. Dibikin. Ini kode pelanggan kok string, Rizal. Sorry, miss. Oh, kata Rizal itu typo guys. Katanya disuruh pakai integer aja. Kita kasih int. Terus 11. oh ya. 11. Kita ngikutin apa yang Rizal ingin ya. Yes, klien. Habis itu tipe datanya kan sudah, nama kolom sudah, terus kita tentuin 0 atau not nullnya. Di sini kita karena di sini sebagai primary key, kita langsung aja kasih key-nya atau kuncinya, yaitu mana ya? Primary. Pakai underscore nggak sih? Pakai underscore nggak? Apaan? Oh enggak. Enggak dong. Oke. Primary key. Jadi koma. Oh, koma aja. Ini. Jadi di sini kita akan bikin tabel dengan nama kode pelanggan, tipe data integer, besaran tipe datanya 11, dan juga punya kunci sebagai primary key. Primary key ini sendiri akan membuat suatu data nggak duplikat. Jadi dia tuh nggak akan sama dengan data lainnya. Meskipun nanti bakal ada yang data inputan nih, inputan bakal sama, semisal 11 sama 11. Itu nggak akan bisa, itu akan error. Gitu.
Terus kita lanjut ke yang kedua. Habis itu tadi apa? Nama pelanggan sama Mas Rizal kode, oh kota. Nama pelanggan sama kota pelanggan. Oke. Kita bikin nama pelanggan. Karena nama pelanggan ini bersifat string ya, kita kasih aja varchar. Terus kita kasih besar 255. Meskipun nggak mungkin dong namanya seseorang itu bakal satu paragraf, cuman ya udah biarin aja nggak sih. Terus kita kasih semisal nih nama pelanggan ini nggak boleh kosong biar datanya tuh nggak awur-awuran. Kita kasih not no. Kita tambah lagi satu lagi nih, kota pelanggan. Kota underscore pelanggan. Kita kasih varchar juga. Atau kita bikin yang di sini kita kasih teks deh. Teks. Kalau teks itu kita nggak memerlukan besaran tipe data kayak ini loh. Nggak perlu. Langsung aja teks. Kita kasih itu. Wow. Outline 4. Nggak ada lainnya. 1, 2, 3, 4. Kita coba ulangin. Mungkin pada pelanggan di sini mintanya budget terus nama pelanggan dan juga mana kota pelanggan. Nah, tadi kayaknya lupa tutup kurung aja sih. Kalau kita mau, nah, terus di sini kan sebenarnya kan tabelnya ini saling terhubung ya, dan harusnya ada foreign key-nya nih. Duh ya Allah. Matiin aja notifikasinya. Nggak tahu caranya gimana. Oh udah. Nah, di sini kan ada primary key sama foreign key. Nah itu kita pikir nanti. Di sini kan kita udah berhasil nih bikin satu tabel nih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tuh ada di bagian create table ya udah. Terus kita ke alter table. Alter table ini dipakai buat apa? Dipakai buat semisal nih teman-teman ada salah inputan atau salah sesuatu, atau teman-teman perlu buat ngubah sesuatu nih. Semisal tipe data, atau mau nambahin foreign key atau primary key, habis itu mau nambahin not null atau null, atau mau ngubah kolom, itu bisa pakai alter table, atau bahkan mau ngehapus juga bisa. Itu di sini alter table itu ada banyak cara. Base syntax awalnya itu tuh cuman alter table, habis itu nama table tujuan. Semisal aku mau ngubah nama table pelanggan ya berarti alter table pelanggan. Terus tipe perubahannya apa, tipenya tuh ada di sini. Habis itu targetnya kemana dan opsi atau tambahannya apa, itu nanti. Opsi atau tambahan nggak usah dipikirin dulu. Di sini kita coba nambahin. Kita bikin tabel selanjutnya aja deh. Tabel transaksi. Kita bikin tabel transaksi dulu. Tabel transaksi. Terus dengan di situ kita kasih primary key. Primary key ini wajib ya untuk setiap database. Sebenarnya bisa aja suatu database itu tanpa primary key, cuma nanti jadi weak data atau data yang lemah. Ketika di situ adanya weak data atau data lemah, data itu tuh akan susah buat diakses atau ketidakbergunaannya bakal tinggi, jadi kayak menemuin tempat istilahnya. Terus di sini kita kasih tanggal.
tanggalnya date, seriusan. Udah lah, kita kasih integer aja. Integer 40. Habis itu kasih not. Oke, di sini aku cuman bikin 2 tabel. Aku tahu meskipun di sini ada 3, cuman yang ketiga kan kode pelanggan ini sebagai Frankie ya. Nanti kita coba eksekusi pakai alter table. Kita coba eksekusi pakai alter table. Nah, di sini ada nih. Untuk nambahin primary key dalam suatu kolom atau suatu tabel, itu tuh kita bisa bikin alter table, habis itu nama tabelnya. Nama tabelnya ini di sini, misal di sini transaksi. Oh, atau di sini kita coba ubah dulu deh. Kita primary key-nya ilangin dulu deh. Kita tanpa pakai primary key dulu. Biar kita sekalian eksekusi di alter table. Tanggal integer iya. Kita kasih tutup kurung. Oke. Nah, kita sudah punya 2 tabel, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel transaksi. Cuman, tabel transaksi kan tadi waktu kita bikin nggak ada primary key-nya ya. Nah, caranya untuk nambahin primary key, kita bisa menggunakan alter table. Kita coba nih, alter table, nama tabel, terus kita add primary key dengan nama kolomnya. Kita coba. Alter tab. Nama tabelnya kita kasih transaksi. Habis itu add primary key pada kolom mana? Pada kolom apa? Di sini kita mau kasih pada kolom no factor. Berarti kita kasih di sini underscore factor. Oke, kita coba cek lagi. Emang iya? Kayak gitu. Jadi nanti untuk bagian transaksi ini pasti udah namanya primary key-nya. Kalau kita mau cek, bentar guys, wifi-nya Dewa lama. Wah, lemot Wak. Pokoknya, Bang, Wifi-mu. lokal kelas gak pakai wifi, Bang. Ya udah sih. Nah, di sini udah ada tabel transaksi. Terus kita coba cek untuk tabel transaksinya. Oh, struktur. Nah, di sini sudah Belum masuk. kok belum masuk? Kan udah bisa ya? Oh, ini udah nih. Game primary. Udah tuh. Sudah. Jadi, secara singkat, gimana cara kita bikin atau kita nambahin primary key itu tuh caranya seperti ini, termasuk ketika kita mau nambahin foreign key. Nah, di sini untuk nambahin foreign key ada 2 tipe. Yang pertama, ketika belum ada kolomnya, sama kayak aku tadi. Aku kan tadi belum punya kolom ini ya, apa tadi, kode pelanggan ya. Jadi kolomnya tuh belum ada. Caranya nambahin kolom plus foreign key-nya ada di bagian sini. Kita alter table nama tabelnya, habis itu kita add kolomnya, tipe data, null not null, habis itu kita add constraint. Terus foreign key gini-gini. Sedangkan ketika teman-teman nih udah bikin suatu kolomnya udah ada, terus teman-teman mau nambahin foreign key-nya. Caranya seperti ini. Karena seingatku di soal tahun 2024 itu di sana disuruh bikin query untuk bikin database plus nambahin foreign key-nya gitu. Sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau nambahin foreign key-nya langsung ketika create table dengan langsung begini. Jadi pada bagian sini ini kan sudah nih aku tutup nih, dikasih bawahnya lagi terus ditambahin ini foreign key, kolomnya pada mana, reference-nya ngikutin tabel yang lain. Kayak misal tadi kan ada, aku mau nyambungin dari tabel pelanggan sama ke tabel transaksi. Nah, di situ berarti untuk kolomnya tuh apa?
Terus habis itu referensinya tabel lain. Tabel lainnya berarti tabel pelanggan, terus kolom PK-nya. Karena di sini posisinya tuh di tabel transaksi, kolom untuk nyiapin primary foreign key-nya tuh udah ada gitu. Gitu. Ini typo nih. Gitu. Jadi untuk alter table kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kita balik lagi ke alter table yang bagian tipe-tipe ini tadi nih. Oh iya, tadi kan kita belum nyambungin buat foreign key-nya ya. Kita nyambungin sekalian deh. Kita coba buat nambahin kolom plus nambahin foreign key-nya. Kita kasih alter table, terus nama tabelnya, tabel transaksi. Habis itu kita kasih add nama kolomnya tuh apa ya, Mas Rejul ya? Kolomnya apa sih? Kode pelanggan. Kolomnya kolom kode pelanggan, kita kasih kolom. Terus kode pelanggan Mas Dewa ditelepon Mas Dewa. Iya. Nah, nama kolom kita kasih tipe datanya sama kayak create table tadi, cuman di sini bedanya kita alter table. Tabelnya udah ada, tapi kita mau nambahin kolom gitu. Kode pelanggan dengan tipe data integer 11. Usahain untuk foreign key itu tipe datanya sama kayak primary key yang mau dikirim ya. Tipe datanya terus kita kasih udahlah, 0 atau not nolnya nggak usah deh. Kita koma, habis itu kita add untuk foreign key-nya. Di sini kita udah bikin kolom kode pelanggan dengan tipe data integer. Kita coba sambungin untuk ya. Terus nama constraint-nya wait. Sebentar. Mas Rizal, Kenapa? sini Mas Rizal.
Atau kalau ada yang tahu boleh banget buat komen atau resen, silahkan kita bebaskan di sini. Gitu. Ya benar, kode banget. Referensi ulang itu apa? Di sini karena tadi aku mau nambahin primary key, foreign key, jadi aku cuma perlu nambahin integer 11 dan juga add, gitu aja. Foreign key-nya kita hilangin. Terus di sini aku mau kasih add constraint, yaitu nama relasinya apa? Relasinya di sini melakukan foreign key-nya pada kolom kode pelanggan. Nih, kode pelanggan di bagian tabel transaksi tadi. Terus kode pelanggan foreign key ini tuh kok aku bisa dapat foreign key itu dari mana sih? Nah, itu diproses pada bagian references itulah. References kolom kolom dari primary key sebelumnya, terus habis itu foreign ya primary key-nya apa? Namanya tuh apa? Di sini kan aku namanya kan kode pelanggan ya. Nah, di sini aku kasih kode pelanggan juga. Gitu. Untuk add foreign key kita sudah berhasil. Nah, gitu tadi. Kalau misal nih aku udah punya tabelnya tapi belum ada foreign key-nya nih. Aku bisa tinggal kasih ini nih. Bagian alter table. Tapi di sini aku langsung add constraint atau add relasinya apa, terus langsung aja foreign key-nya apa, terus referensinya dari mana gitu. Sebenarnya constraint ini nggak wajib ya teman-teman. Teman-teman bisa aja langsung kayak add foreign key terus habis itu referensinya apa. Karena di dalam database constraint itu nggak terlalu malah nggak terlalu penting lah. Constraint itu dipakai ketika teman-teman tuh butuh buat ngapus suatu foreign key. Buat ngedrop table, teman-teman harus ngapus constraint-nya dulu gitu. Singkatnya gitu. Singkatnya tuh gitu. Nah, tadi kan kita udah nih coba nih. Baik. Kita kan tadi udah nyoba add. Terus di sini teman-teman juga bisa buat nambahin unique. Unique itu biar datanya tuh nggak akan pernah sama antara satu sama lain kayak aku yang jelasin di awal tadi. Terus di sini row-nya itu apa atau kolomnya itu kolom apa? Row itu sebenarnya barisnya, cuman aku ini typo. Kolom sebenarnya kolomnya tuh apa? Kayak semisal aku mau nambahin di bagian nama pelanggan tadi jadi unik biar nggak ada namanya yang sama gitu. Itu bisa nanti alter table add alter table pelanggan, habis itu add unique dalam row apa gitu. Terus di ya tab
Em, itu kira nah, kalau teman-teman masih yang baru itu ada bisa sih after lakukan gitu. Terus nih, aku di sini ada modify alter table untuk modify. Jadi kalau teman-teman mau salah tipe data dan mau ngubah tipe datanya, semisal dari tadi itu varchar terus diubah jadi integer, itu bisa pakai modify. Jadi alter table, tabel yang digunakan, terus habis itu modify apa gitu. Untuk change di sini tuh dia tuh apa ya? Ngubah nama kolomnya. Kayak yang aku bilang tadi tuh. Kayak aku bilang tadi tuh, kayak semisal aku mau kolomnya tadi itu sebenarnya bisa diubah namanya. Jadi nggak harus itu gitu. Sebenarnya bisa diubah dengan pakai alter table change. Mau dicoba kah? Oh, nanti dulu. Terus mengubah nama kolom plus tipe datanya. Jadi kalau teman-teman mau ngubah nama kolomnya terus tipe datanya mau diubah juga, itu bisa pakai change. Sedangkan kalau teman-teman cuma mau ngubah namanya doang, itu pakai rename. Sebenarnya pakai change juga bisa. Cuman terlalu kurang kurang maksimal gitu. Lebih maksimal kalau kita menggunakan rename. Jadi kita tinggal rename terus tuh. Nah, gitu. Itu untuk rename tuh kurang lebih seperti itu. Nah, tabel kita sudah. Terus, nah ini juga ada bagian untuk menghapus suatu apa ya? Menghapus suatu isi dari database itulah. Nah, yang pertama itu ada drop database. Kalau kita mau menghapus suatu database, kita bisa pakai drop database. Jadi di sini kita kasih database, terus nama databasenya nggak boleh typo, terus kecilnya ya, menghapus ini data yang ada di database itu akan hilang juga. Jangan teman-teman mau install database dia. Terus di sini nah terus satu kolom teman-teman bisa alter nama tabelnya apa, habis itu di drop kolom. Nah, nama kolomnya apa? Cuman bahaya hal yang perlu teman-teman ingat sendiri di ketika kolom itu mau dihapus, dia harus datanya kosong. Ada data di dalamnya. Datanya itu harus kosong, jadi apa ya, baru bisa dihapus termasuk foreign key-nya harus juga. Foreign key-nya harus dilepas. Track database-nya Dewa ya.
Ya Oh, kosong iya, guys. Ini aja Jogja itu. Jogja itu Pak. Oh iya, Jogja ini project kita nih. Nih di sini aku udah punya banyak database. Kita coba buat mundur dulu. Ctrl C. Dari situ kita ambil. Terus kita masuk ke database Jogja ini. Nah, kita udah masuk ke Jogja 8. Tables Jogja 8. Nah, oh, sorry. Nah, di sini udah ada banyak nih datanya. Kita coba buat pakai select ya. Kita coba select all from apa ya? Min deh. Coba select all from min. Kosong bah. Ini database-nya ternyata kosong. Ah, kocak nih dia. Emang iya? Kosong, Wak. Satunya. Cuma ada satu tapi. Oh, kok bisa? Ya nggak tahu, Pak. Udah lah, kita pakai ini deh. Tugas 3 deh. Ada Tugas data 3. dummy nggak? Nggak ada isinya lah. Oh, ada. Nah, itu dia. Nah, kita bisa tuh pakai tuh. Ya Allah, mesti banget ya. Maaf ya. Bisa nggak ya langsung? Bisa, bisa. Tugas 3. Oh, bisa tuh. Database mahasiswa. Nah, kita mau nampilin seluruh data dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa nih. Yang tadi. Select all from. Jadi kita select bintang ini artinya all atau semua. All from dari tabel mana? Kita ambil dari tabel mahasiswa. Kalau nggak pakai from gimana? Ya dia error. Karena dia nggak tahu apa dalam tabel apa yang mau ditampilin gitu. Oh, banyak kali, bah. Nah, di sini ada banyak nih, dengan nadi macam-macam. Ubur-ubur. Lo ketemu sih. Oke, jadi gitu buat select all-nya. Jadi kalau nanti teman-teman di soal tuh ketemu, tampilkan seluruh data dari tabel gitu. Ya udah, langsung aja select all from A gitu. Terus nih, kalau teman-teman cuma mau nampilin beberapa kolom aja nih. Kayak semisal di sini aku cuma mau nampilin kolom jenis kelamin doang. Kita coba nih. Select. Nah, di sini kan tadi kita pakai bintang untuk all. Jadi kita ganti menjadi jenis kelamin. Nah, di sini untuk penulisannya juga harus pas ya. Karena di sini full capital, berarti kita pakai full capital. Tetap kasih from mahasiswa. Tuh, jadi yang nanti yang keluar tuh cuman jenis kelaminnya doang. Ubur-ubur tuh apa ya, Mas? Nggak tahu ini kalau aku baca sih dari Filipus Satrio Dewakitya Sing Suryo, jenis kelaminnya ubur-ubur, rada-rada emang. Gitu. Jadi secara simpel atau secara umum select atau untuk menampilkan data itu tuh seperti ini, tinggal select all atau enggak select nama kolomnya satu persatu. Kalau teman-teman besok mentok banget, waduh gue nggak tahu ini harus tulis apa, udahlah tulis aja lah ini select all. Wah, pasti dia dapat 5 poin harusnya. Gitu. Kita lanjut nih untuk select ke tingkat berikutnya. Nah, di select tingkat berikutnya di sini ada kalau teman-teman nih mau perlu buat nampilin suatu data tertentu doang. Suatu data tertentu doang. Kayak semisal teman-teman mau nampilin dengan NIM di atas apa ya? Di bawah 5 deh. 22. Oh, NIM-nya panjang banget. Nah, kita coba nih. Kita coba. Kita coba keluarin data semua dulu. Nah, gini. Terus kita coba buat nge-select atau ngeluarin data yang NIM-nya itu di bawah atau sama dengan 2205 ini.
Wah ini. Coba nih. Berarti kita coba select dulu. Habis itu nama kolomnya. Kalau aku mau nampilin semuanya, ya udah aku kasih all aja. Kalau aku cuma nampilin salah satu doang atau kolom tertentu doang, itu bisa. Kalau aku mau nampilin dua, boleh. Kita bisa kasih nama. Name sama nama Mas. Oh, boleh. Name dan nama. Name, nama. Habis itu kita kasih from-nya dulu. From dari tabel mana? Tabel mahasiswa. Siswa. Nah, kalau aku mau nampilin nih, name dengan name di bawah 2200010005 atau NIM 54321 bisa pakai yang namanya syntax where. Where ini dipakai kalau teman-teman tuh butuh nampilin data dalam range tertentu atau data tertentu gitu. Nah, di sini tinggal kita kasih where, terus kita kasih kolom kondisinya di sini name. Kita kasih name. Oh ya, aku tadi kan bilang ya ini harus sama persis ya. Name dan juga nama. From mahasiswa where name kurang dari sama dengan nah, kita coba ya guys. Tuh, jadi nanti yang keluar tuh cuma ini doang. Waduh. Nah, ini juga nggak jelas ini orang Filipus Satria Dewaki dengan NIM 133. Nggak biarnya dia nyampil. Nah, jadi target kita kan tadi mau ngeluarin ini tuh. Ini. Itu. Gitu. Kalau aku cuma mau nampilin NIM yang 123, 240, 133. Nah, di sini kita kasih ganti jadi sama dengan tuh. Nanti yang keluar cuman Filipus Satria Dewaki Tiasing Suryo gitu. Kalau aku mau nampilin by nama juga bisa kayak gini. Nama dengan sama dengan ketik 2 atau kita tampilin jenis kelamin deh, lucu. Jenis kelamin ubur. Tuh. Jadi di sini berarti NIM 123244133 dengan nama Filipus Satria Dewaki Tiasing Suryo punya jenis kelamin ubur-ubur gitu. Jadi where itu dipakai buat hal-hal kayak gitu tuh kalau teman-teman mau nampilin data tertentu secara singkat atau secara simpel aja, bukan yang expert ya. Nah, kita lanjut. Di sini aku di PPT ini aku cuma nampilin yang sering-sering aja, yang sering dikeluarin, sering gituin pokoknya gitu. Hal-hal kayak gitu yang sering dikeluarin lah. Pokoknya kalau yang jarang-jarang aku bakal singkirin biar teman-teman nanti waktu UAS itu juga nggak bingung. Biar oh ya udah aku cuma pakai ini. Jadi yang perlu tuh ini doang gitu. Karena sebenarnya query di MySQL itu ada banyak banget. Kalau teman-teman mau searching bisa cari aja banyak banget dan itu berbagai kebutuhan sesuai dengan berbagai kebutuhan. Nah, di sini yang sering itu cuma ini doang. Yang ada di PPT ini. Koncat. Ah, nanti deh kapan-kapan. Nah, terus di sini kita coba buat order by. Order by itu apa? Order by ini digunain kalau teman-teman mau ngeluarin data secara sorting atau secara urut gitu. Di sini kan semisal nih data fullnya tadi kan Mas Dewa, padahal di sini NIM-nya 123 nih. Awalnya 1, cuman dia di urutan 62 gitu. Aku maunya Mas Dewa ini di urutan di pertama. Caranya kita menggunakan order by. Kita bisa select all. Kita select all aja. From mahasiswa. Nah, kita masukin nih order by. Order by ini intinya dipakai kalau teman-teman tuh butuh mengeluarkan data secara sorting, secara urut dari angka 1 sampai 5, A sampai C dan sebagainya gitu. Nah, terus di sini kita pakai ascending dan juga descending. Kalau teman-teman mau by mana dulu? Menurut apa? Kalau aku mau menurut NIM, menurut kolom NIM secara ascending. Ascending itu dengan ASC. Tuh.
Jadi nanti Mas Dewa yang urutan 62 nih dengan jenis kelamin ubur-ubur, dia ada pada urutan pertama. Dia pada urutan pertama, disusul sama Budi Santoso. Ya Allah Dewa. Dengan NIM 1, terus Siti Aminah dengan NIM 2 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi secara standing, kalau descending gimana? Descending ya udah kita SC-nya kita ganti dengan DESC. Betul Mas Dewa. Tuh, Dewa jadi urutan terakhir tuh. Disusul dengan Budi Santoso. Gitu, itu untuk order by. Jadi nah nanti dulu. Terus di sini ada group by. Kalau group by itu dipakai buat apa ya? Nentuin menurut data tertentu gitu. Data tertentu. Biasanya disusul sama yang namanya fungsi agregat. Fungsi agregat itu apa? Kalau teman-teman di algoritma itu kan ada plus, minus, bagi dan sebagainya tuh. Nah, di sini kita menggunakan fungsi agregat untuk itu. Untuk menambahkan itu ada sum. Habis itu untuk count itu menghitung jumlah barisnya. Jadi seberapa banyak baris yang ada pada database itu tuh dihitung dengan count. Nanti yang muncul cuman apa ya, huruf doang gitu. Berapa row. Di situ untuk menghitung rata-rata kita bisa menggunakan AVJ, atau menghitung nilai terkecil kita bisa menggunakan min atau max untuk nilai terbesar. Itu fungsi agregat dan itu bisa dipakai buat semua ini. Jadi kalau misal where ini tadi kolom kondisinya, misal nih aku punya tabel pelanggan, aku mau keluarin orang dengan pembelian terbanyak, otomatis kan aku menggunakan sum ya. Aku sum pengeluarannya berapa di bagian sini. Select all from pelanggan where sum pengeluaran gitu. Ya gitu. Nah, gitu. Itu aja untuk bagian select-nya. Di sini jadi ada macam-macam, ada select where yang digunakan untuk suatu data tertentu. Habis itu ada untuk sorting kita menggunakan order by, dan untuk menampilkan suatu data itu kita menggunakan group by. Group by itu sebenarnya kayak semisal nih, aku mau nampilin kita coba aja deh ya. Kita kayak tadi, terus di sini kita ganti menjadi group by. Kita ubah di bagian sini menjadi jenis kelamin apa ya, group by jenis kelamin ini bisa nggak ya, kita coba kita learning by doing. Kelamin saat nggak, aku sehat, laki oh L besar, laki. Kita coba nggak bisa, berarti gitu jenis kelamin group by jenis kelamin tuh gitu. Jadi group by ini dia menghapus namanya duplikasi, yang kepake cuman Budi Santoso, Siti Aminah, dan juga Filipus. Jadi dia bakal menghapus duplikasi karena di sini banyak kan jenis kelamin. Nah di sini dia sorting yang paling atas doang, yang paling bawah, dari paling bawah. Di sini kan ada gara-gara descending. Iya sih, gara-gara descending sih. Dari yang paling atas. Jadi di sini ada ubur-ubur. Dia muncul nih ubur-ubur karena dia beda sendiri. Habis itu ada laki-laki. Ini kan banyak tuh laki-laki. Nah, dia cuma pakai yang paling atas, Budi Santoso, laki-laki. Dan perempuan dia cuma pakai paling atas dari Siti Aminah. Untuk data-data yang lain ya nggak dikeluarin karena cuman melakukan group by tertentu aja gitu. Gitu, Bang.
Itu untuk grup seperti itu. Jadi kita udah mempelajari tentang where, order by, group by. Habis itu ada fungsi agregat. Terus di sini ada select select biasa dan ada delete, drop, terus ada alter table, create table juga. Gitu. Terus di sini selanjutnya yang paling terakhir nih, yang paling susah nih kata Mas Rejul. Bener nggak Mas Rejul? Betul. Nggak kedengeran Jul. Jadi yang menurutnya Mas Rejul paling susah, dia kemarin marah-marahin aku terus karena disuruh bikin inner join terus. Katanya ini nggak boleh kelewatan. Nah, inner join ini sama kayak select. Dia tuh gunanya buat nampilin data. Inner join itu sama kayak ini nih. Where, sama kayak order by, sama kayak group by. Nah, inner join ini dipakai kalau teman-teman nih punya tabel dengan misal punya 3 tabel nih. Nah, teman-teman mau nampilin 2 tabel sekaligus. Misal ada nama sama pembeliannya dia. Gitu kita bisa pakai inner join. Wak, kamu punya ini enggak, Wak? Apa? Database yang isinya lebih dari 1 tabel. Kita harusnya. Apa ya? Masalahnya Tugas video. tugas video. Tugas video. Iya, Tugas video banyak kok. Ya udah kita coba deh. Yes, tugas video Omnum. PW Oh ya PW. Omnum show databases. Nah, ini banyak nih. Enggak dong. Itu udah Oh iya. table. Ini banyak nih. Ada kategori customer employee Coba banyak. dibuka satu. Ada data, ada isinya. Banyak kok isinya. Mutar. Wah, Maaf ya. wah. Ah. Kita ada 90 berapa? Laptopnya nge-crash. Emang iya? Iya, nih patah-patah kocak. Oh iya, nggak kuat berarti kebanyakan datanya. Ya Itu tadi kenapa penting memilih struktur database-nya. Jadi jangan, kalau datanya banyak ini jangan pakai di RDBMS. Nggak kuat nanti. Gitu. udah, Wak. Tuh. Wah. Nah, jangan pakai RDBMS kalau begini. Laptopnya hampir rusak. 832 row. Udah ganti aja. Cari yang lain. Kita coba cari yang lain dulu. Spada. Oh, sepada. Ada tuh. Sepada ada. Oh, nggak satu doang. Satu doang sepada. Apa ya? Nah, ini masalahnya kenapa kok bisa jahitnya kosong? Enggak tak masukin soalnya. Ada satu doang lagi. Mas Bur. Kalau Latres. Depok. Kita pakai Latres aja. Emang kita hubung? ID user credit card. Ini gak terhubung. Astagfirullah. Aku ganteng, aku kaya. Astagfirullah. Kamu nggak punya tabel beneran, Pak? Enggak. Tak hapusin lah. Soalnya aku takut deh kalau pakai database kamu yang ini nanti laptopmu meledak. Input udah, aja, kita- pakai Nwin kita. Kan aku ada tuh, tinggal di input. Ya ini kan Enwin. Nggak, di download, Ini aduh. Iya, di sini nih, di sini. Jangan buka ya. Di sini Nah, di download. download. Ih, bahayanya ini. Itu ada ini tuh, Jogja Jogja tuh. Bentar, mana ya? Cuman kan dia belum ada isinya. Iya. Oh iya. Ya sudah, kita pakai nggak apa-apa ya guys. Ntar kalau laptopnya dia meledak, kita ada di Pogung. Minta apa, duit angkatan. Duit lu kali. Ya, intinya di sini untuk inner join kita menggunakan kolomnya nih kita sebutin satu-satu guys. Inner join ini kelemahannya dia nggak bisa select all. Kalau misal mau ngeluarin semuanya, ya udah sebutin satu-satu, satu-satu. Misal mau sebutin satu-satu gitu. Nah, terus di sini kita kasih from-nya juga tetap as. Nah, di sini kan ada T1, T2. Asnya T1 itu sebagai apa?
Terus inner join tabel 2 as T2 gitu. Gitu, inner join kepake di situ. Terus on-nya ini juga penting nih, on. Ini dipakai buat ngehubungin antara primary key dan juga foreign key-nya. Itu nih primary key-nya apa, foreign key-nya apa, itu dihubunginnya di situ. Coba kita lihat untuk database isinya yang dikit dah. Oh, ini dikit nih. Produk ini dia terhubung sama supplier ID. Suppliers. Nah, kita coba buat keluarin ini deh. Mana ya? Ini suppliernya nggak punya nama ini. Gila, nggak punya nama. Inilah kita company name. Kita coba nih. Itu company name, namanya jadi company name itu. Company name tuh nama perusahaan nggak sih? Ya itu supplier kan perusahaan. Ya anggap aja ya. Kita coba buat energy-nya. Select, misal di sini aku pakai T1 untuk bagian suppliernya dan T2 untuk bagian produknya. Nah, di sini kita mau ngeluarin apa ini? Company name. Company name. Terus kita koma. Terus kita mau ngeluarin produknya apa ya? Produk name aja deh. Produk name. Ya Allah. Oh ya, T2 titik produk name gini. Nah, di sini aku udah nih, aku mau ngeluarin company name juga product name-nya. Dari company name dari tabel supplier dan juga product name dari tabel produk. Kita bikin from tabel pertama T1 itu tuh apa? T1 itu tadi tuh dia punya tabel namanya suppliers. OP-nya 2. Suppliers as T1. Nah, di sini kita pakai inner join. Tabel kedua products. Produk as T2. Gini. Kita enter dulu biar nggak kepanjangan. Nah, terus di sini kita kasih on untuk menghubungin antara foreign key dan juga primary key-nya antara satu sama lain. Di sini kita cek di bagian supplier itu tuh dia punya supplier ID. Primary key-nya T1 titik S-nya besar apa kecil ya? Supplier ID. Supplier ID-nya besar, kocak. Supplier ID kita sama dengan T2 atau foreign key dari kolom supplier ini. Di sini ada supplier ID juga. T2 supplier. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini keluar loh semuanya. Jadi dia punya dari company name Exotic Liquids, dia punya product name Chai, ini gitu. Kita juga bisa kok, kita mau misal mau masukin where. Kita kalau mau masukin where kita juga bisa, kita tinggal kasih where, terus di sini dia punya company name. Misal aku cuma mau nonton dari MA Maison. Tuh. Jadi MA Maison tuh cuma punya ini doang gitu. Dia cuma ngirim product name ini doang gitu. Dia tuh gitu. Jadi untuk inner join seperti itu. Kalau teman-teman ngelewatin 3 tabel atau lebih nih, ya udah, di sini kita inner join-nya lebih banyak aja. From inner join tabel 2 as habis on, kita kasih inner join lagi untuk tabel 3 on,
Setelah itu, kalau misal ada 4 tabel, kasih inner join lagi. Kalau 5 tabel, inner join lagi. Gitu. Sebenarnya join ini ada sekitar 4 atau enggak 3, saya lupa. Yang pertama ada inner join, habis itu left join, right join, sama cross join. Cuman yang sering banget kepake cuman inner join. Left itu tuh buat ngambil data dari kiri doang. Left. Sorry, Inggrisku bukan fluent. Left, habis itu ada right. Right itu kiri kan? Kanan. Right kanan, ya. Kanan. Habis itu yang terakhir ada cross. Kalau cross itu dia nyampurin semua data yang ada. Jadi datanya dicampur semua, di panjang banget poinnya deh. Gitu. Itu semua untuk query. Sebelumnya nih untuk bagian query, karena di sini query ini punya 70 poin sama kayak Mas Rizal lagi. 70 poin. Ada pertanyaan nggak? Wih, tinggal 5 orang. Iya lagi. Dapat. Oke, aman nih kayaknya. Sudah. Ini ada chat itu 5 biji Pak. Oh iya, ada chat 5 biji. Mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tahu kamu. Oke, kurang lebihnya itu dari aku query. Dan sekarang bagian penutupan. Silakan Mas Dewa, sikat. Mas Dewa. Itu aja dari kami nih untuk Ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Ya, ngapain? Kan lu itu Apaan sih? Apaan? mau penutupan. Oh, Nggak ada. Jul, sikat Jul. Lu aja. Oh, gue. Iya. Saatnya menampilkan. Oh iya.